Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqi wa ijtihadihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa alhamdulillah mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jami'il anbiya'i min sunnah alaihi wasallam wa jami'il malaikatil muqarrabin ya malak jibril wa ashabu anzul malaka wa malaka wa malaka alaihi wasallam wa jami'il ashabi rasulillah ya jami'il radhiyallahu min jami'il ashabi wa ila khalidati جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم والتابعين من دام بإحسان إلى يوم الدين وإلى هذه جميع أولياء العلماء ماشيين وسيدنا وأبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعلينا وأولادنا وذريتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شاعر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini
kita masuk pada bulan Muharram, bulan yang merupakan awal bulan dari bulan-bulan Hijriah. Semoga kita tetap menjadi Allah sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita melalui uswah beliau tentang bagaimana kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk melaksanakan setiap gerak dan gerik kita melalui tingkah laku kita, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mulai kita bangun di dunia ini sampai tidur selama-lamanya di dunia ini. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang bagaimana kita tetap dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya bendelok jam itu kan. Waktunya kurang sedikit masalahnya ya. Ini yang kebahas ini faslunnya banyak ini sampai hampir hampir 3 lembar lebih lah, sekitar 2 lembar lebih, sekitar 7 halaman. Kita ringkas saja ya. Kewajiban manusia selain sholat yaitu yang paling penting itu adalah kenapa kita disuruh sholat itu. Apakah Allah itu tidak patut disembah? Apa itu Allah tidak patut untuk kita menjadi hambanya? Bukan itu masalahnya. Karena Allah itu kalau di Al-Fatihah ya, Alhamdulillahirabbil alamin, itu secara nggak langsung mengindikasikan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, sehingga Allah itu berhak untuk dipuji oleh segala sesuatu itu, termasuk manusia yang ada di dunia ini. Makanya mulai bangun tidur sampai kita tidur, tidak intinya itu sarana ibadah terbuka sangat lebar. Mulai kita bangun, kita berdoa. Kita masuk kamar mandi, kita berdoa. Kita mau berangkat, kita berdoa. Sang istri bertemu sang suami, yang suaminya mau berangkat juga sama-sama berdoa. Anaknya yang mau sekolah
pamit kepada orang tuanya, mereka berdua juga sama-sama berdoa. Mereka ini berdoa dan berdoa, ya, itu karena apa? Karena ketidaktahuan manusia sendiri dalam menjalankan perintah apa yang ada di depannya dan apa yang harus kita jalankan, ini kita nggak tahu manusia itu. Makanya kadang-kadang dibutuhkan suatu istikharah itu. Istikharah bukan berarti hanya kebingungan saya mencari pacar. Contoh gimana zaman saya ini. Ya. Aku tak aruf rek. Tak istikharah di sini. Ta'aruf itu padha ae. Kalau kita bahas kemarin itu ta'aruf itu ya sama pacaran, cuman dibahas harapan aja. Pacaran ya haram, sama ta'aruf juga haram. Dari mana haramannya? Bertemu ya seorang wanita dan laki-laki yang bukan muhrim, kita ngomong terus terang aja. Apalagi sampai berjabatan tangan belum ada sahnya, ya. Belum ada sahnya, dipegang gini, ya. Yuk kita ta'aruf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wes keliru, nggak tulinan misalnya. Ya, lebih baik kita ini mengakui itu salah daripada itu yang salah kita benarkan. Ini bahaya. Kita akui aja itu salah. Kita akui itu salah daripada kita membenarkan sesuatu yang batil. Membuat hak sesuatu yang batil, membuat benar sesuatu yang salah, ini yang malah bahaya. Orang yang berbuat salah kemudian mengakui kesalahan, insya Allah hidayah itu ada. Bukan berarti orang ini kan gentle, boleh gentle. Seorang laki-laki gentleman, ada orang itu gentle apa jadi? Nah itu. Tapi bukan berarti mau ambil malang kerik ngelakoni salah ya. Nggih Allah kok malang kerik. Ya dengan sholat tadi. Ya dengan sholat. Kita masih bab tentang bagaimana sholat yang benar. Dengan sholat, dengan berdoa, karena sholat itu juga doa, di dalamnya doa. Nah, ini adalah jamaah paling cilik. Juga berdoa mulai dari kita takbir. Allahu Akbar. Di hati kita, pokoknya salat asar ya usolli fardhul asri. Kalau makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau berimam ya imaman lillahi ta'ala. Yang wajib itu yang imamnya, yang makmumnya gak wajib untuk yang wajib maaf keliru, yang wajib itu makmumnya, yang gak wajib itu imamnya, wali. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, dan Allah itu pasti akan memberikan apa yang kita minta. Kapasitas pemberiannya itu perlu diingat, bukan kapasitas pemberiannya menurut prediksi kita. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawa tidak sama dengan makhluknya. Jadi kapasitasnya ya kapasitas Allah yang memberi, bukan kapasitas kita. Contoh, ya, seseorang mendambakan suatu kesehatan. Ya Allah, aku mohon kesehatan dong, seperti itu. Aku mohon kesehatan. Nah, sehat seperti ini bisa juga menurut manusianya itu sehatnya itu sehat secara fisik. Sehat secara fisik, tapi Allah memberikan sehat secara ruhani. Kenapa?
Karena menurut Allah bisa juga, bukan berarti ini kita memprediksi Allah loh ya. Kita memikirkan zat Allah, memikirkan cara Allah itu gak boleh. Kita itu kapasitasnya Allah. Kita hanya bisa muhasabah ini dalam artian kita bertafakur, mensyukuri nikmat Allah aja. Bisa juga karena satu, dengan sehatnya ruhani ini akan menjadi manfaat bagi sekelilingnya. Contoh, saya punya saudara yang barusan wafat. Di Merkansin ada namanya Ustadz Ali Mukhtar. Dulu di Kasin ini tidurnya di masjid sebelah sana, berdampingan dengan kamarnya kakak saya tidurnya. Beliau sakit stroke selama puluhan tahun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sakit selama puluhan tahun, tidak ada ngeluh sedikit pun. Sampai sakit stroke-nya ini hanya sampai tangan kirinya saja yang berfungsi, sama mulutnya nggak begitu jelas ngomongnya, sama gerak matanya, lainnya tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi di situ? Ruhaninya disehatkan sama Allah. Dia mendirikan majelis Ihya Sunnah, berisi rentetan bagaimana kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui suatu majelis. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih bisa memimpin. Padahal kalau orang secara logis mendengarnya, dia hanya mengucapkan seperti Allah, terus gini aja. Sehingga akhir-akhir itu kalimat Allahnya hampir gak kedengar. Tapi di situ orang yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa, semuanya pada meneteskan air mata, seakan-akan itu suatu ijabah. Ini kan bisa juga satu tanda kemakbulan. Bukan dilihat secara fisik. Secara fisik beliau tidak, tapi hanya mendengar saja. Seperti itu. Ini berarti manusianya mungkin kepingin sehat secara fisik, tapi Allah berikan sehat secara rohani. Kenapa? Karena fisik ini kadang-kalanya bahasa Jawa ini plek-plekan nafsu. Ya, fisik kan plek-plekan nafsu ya, konco plek-plekan bahasa ini, konco plek-plekan tahu ya. Konco sahabat karib itu. Sahabat karib seperti sahabat karibnya nafsu. Sehingga orang melihat seseorang ada kalanya ada nafsu di situ. Seorang lelaki melihat wanita karena bentuk fisiknya tidak nafsu di situ. Biasanya tapi nggak mesti gitu loh. Terkadang kalau kita melihat seorang ulama, melihatnya ingatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Yang paling patut untuk diambil pelajaran dari beliau itu adalah keistiqomahan. Beliau itu istiqomah dalam menjalankan itu, mulai beliau belum menikah, masih muda, masih di pesantren dulu. Jadi kan lulusan PIG, beliau masih di pesantren. Sampai beliau itu lulus pesantren, sampai beliau itu mengajar di satu tempat ke tempat berdakwah gitu, sampai beliau itu menikah dan lain sebagainya. Satu yang melekat pada diri saya, beliau tidak lepas dengan namanya pertama, dengan namanya sholawat, dan yang kedua dengan yang namanya Al-Quran.
Dia tidak lepas dari dua hal itu. Salawat dan baca Quran, salawat dan baca Quran, salawat dan baca Quran. Itu aja yang laksana. Sehingga kalau Abdillah ke sana, doanya hanya dia berbaring gini, hanya menengadah ke langit, hanya seperti bilang Allah, Allah seperti itu, tapi gemetarnya hati sampai Abdillah nangis. Sampai ada ulama saya akan sebutkan ulama di Malang sini. Itu saya bilang gini, saya ini capek untuk menengadahkan tangan saya untuk bilang amin. Padahal tugasku mengamin itu. Aku terasa capek. Tapi kenapa Ustaz Ali mau tetap menengadahkan dirinya sampai berjam-jam seperti itu nggak capek gitu loh. Sehingga saya hati ki sopo. Beliau cerita sama sampai nangis. Sampai beliau itu nangis. Bagaimana orang seperti itu sing awake dhewe sing sehat itu lebih dengan amin sampai capek kesel ngamini jare. Pas nganti kesel ngamini nih aku. Itu. Banyak ulama-ulama yang memang diuji dengan kita belajar kemanusiaan, diuji dengan keterbatasan fisik, tapi di situ ditingkatkan kesehatan rohanianya, sehingga fisik yang biasanya merajalela kemana-mana, terkadang merajalela ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dalam ranah melakukan kebatilan. Ini manusia, ini secara keseluruhan ya. Ini manusia sehingga manusia itu menjadi terbatas. Tapi ruhaniahnya yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya sehat, ya. Minta sehat afiah lagi, yuk sehat, yuk afiah meneh. Dipikirkan dunia adalah jasad ini, tapi Allah memberikan kesehatan spiritual. Contoh mungkin di sini kalau sing kukulen gak waras-waras. Aku kepin kukul gak waras-waras yuk sehat, yuk jangan waras. Tapi kukule gak dijarno kukule. Ya. Tapi bintik-bintik hatinya itu yang dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan enak itu Sehingga melakukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengaplikasikan itu seperti enggak ada kesulitan. Ya, seperti enggak ada kesulitan. Contohnya yang saya sebutkan saudara saya kemarin yang barusan wafat itu. Abdillah sampai sekarang pun kalau mendengar beliau sampai nangis, sampai sekarang masih nangis. Karena termemori sungguh. Gak ada kata Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din seperti itu terbahasa. Tidak ada. Seperti suatu dialog dengan Allah gitu loh. Bukan berarti saya mengakukan beliau, enggak. Banyak orang-orang yang soleh itu banyak. Cuman getarannya itu beda. Getaran doanya itu beda. Padahal selalu ghawiyah gak begitu terdengar. Sehingga saudara perlu penjelasan terkadang. Apa maksudnya? Saya ngomongkan, saudara ngomong saya ngomongkan ke Ustaz Ali Mukhtar. Ustaz Ali Mukhtar ngomong, saya menerjemahkan ke saudara-saudara. Sering terjadi seperti itu, ya Is ya. Ya seperti itu. Maksudnya gimana kabarnya Mas On, gimana kabarnya ini? Oh gini menjelaskan. Karena bilangnya hanya itu bicaranya. Fisik mungkin gak kedengaran, tapi hatinya yang ngomong. Kan yang perlu dilihat itunya. Terus berdoa lagi. Sedikit berdoa. Itu yang paling. Pokoknya
Kita sebagai anak jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Jangan sampai lupa. Apapun keadaan orang tua kita doakan. Minimal semua manusia butuh hidayah. Minimal semua manusia butuh taufik. Contoh Mbak Sela mau ke sini, dikasih hidayah gini, bedanya gini sama taufik ya. Kalau Sela tanya Mbak Besta, kekasih itu gimana sih? Gini loh, kalau alun-alun kota Malang itu kamu ke barat, setelah notok belok kiri. Setelah belok kiri ketemu perempatan, setelah perempatan sebelah kiri, terus kamu ke selatan, sebelah kanan itu kasin semuanya. Kalau kamu belok kanan, sebelah kiri itu kasin semuanya. Nah itu hidayah. Tapi kalau taufik, kasin di mana sih? Saya tanya Mbak Basta, saya diajak ayo ikut aku. Nah, setelah kamu keluar dari jembatan setelah dari jembatan terus ke barat ketemu Susjur. Nah, Susjur kamu terus saja Sela, diajak digandeng Sela ini. Sampai terakhir menuju ke Kasin tidak. Nah, ini lokasi. Ya itu bedanya. Kalau taufik di situ sampai mendetail pun sampai diajak pun itu bedanya di situ. Rekan-rekan sekalian, segala perilaku apapun yang terjadi, diri kita, orang tua kita, kemudian para tetangga, para manusia, semuanya itu kalau kita ingin, ini menurut saya pribadi, kalau kita ingin hati kita ini damai, ya hati kita ini damai, pahami bahwa wa ma tasya'una ay yasha Allahu rabbul alamin. Segala sesuatu itu bukan atas kehendak manusia itu sendiri. Perilaku bergeraknya jasad ini bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena Allah lah yang menggerakkan itu. Karena Allah Rabbul Alamin. Kalau saya condong ke sini, sehingga umpatan manusia kepada kita ini bukan ranah kita untuk menjudge-nya, menghakimi benar tidaknya. Sanjungan manusia pada kita bukan ranah kita untuk menjudge-nya, karena kita juga belum tahu benar tidaknya. Sama, diejek atau disanjung, sehingga kita nggak ada beda. Yang dilihat hanya satu, Allah menghendaki seperti ini untuk menjadi yanfa'um, menjadi satu manfaat bagi diri saya pribadi. Gitu aja. Sehingga kita dapat bersunnah pada Rasulullah Muhammad SAW. Dilempari batu, dilempari kotoran, diejek, gak ada pengaruh dalam dirinya. Fisik boleh berdarah, tapi hati tetap tenang-tenang saja. Tapi sama saya kan angel lah. Apalagi kalau kita main olahraga, jangan di TV, di ranah sekitar kita lah wis. Terkadang bal-balannya nggak begitu profesional, tawurannya profesional. Jadi
mau main sepak bola kok ati main tarung ngono sih. Enggak menghalangi lawan mainnya bukan dengan cara teknik sepak bola, tapi teknik melukai lawan bahaya. Kan barusan pernah kita lihat barusan ini di satu tempat lah, bisa nggak bilang di mana, di satu tempat di suatu liga ya ada di sini itu gak seperti itu, sampai tenyak-tenyakanmu lepas baju itu bal-balan tak bal-balan kan nggak, ya apa nggak boleh seperti itu. Nah kemudian sanjungan terhadap kita juga seperti itu, kita nggak bangga sebenarnya, kita ya tenang saja karena dilihat itu adalah Allahnya. Allah mengenai berarti ada indikasi apa ya? Orang diuji suatu kemelaratan biasanya ya, finansial ya, biasanya ada yang kuat, dia kuat kuasa. Tapi kalau diuji dengan suatu kemajuan dunia, terkadang lupa. Antara kuat sama lupa ini sangat tipis. Banyak orang yang dia dikasih, dia minta, Allahumma ghnini, ya kayakanlah diriku ini, dikasih kekayaan sama Allah sesuai prediksi dia. Tapi dia dikasih, contohnya dikasih pabrik pitu, motor Alphard 1000, umpama ono tanduwe motor Alphard 1000. Tapi dia ini tidak siap dengan keadaan itu. Saya sudah S2, tapi dia sudah masuk kapasitas S2. Terkadang orang masuk S2, dia ini gak di kapasitas S2, gak memenuhi syarat sebenarnya S2 ini. Dia gak siap di S2, tapi dia S2. Banyak kan? Orang menjadi pemimpin, sebenarnya dia gak siap menjadi pemimpin. Disiap-siap dan merasa siap, beda. Dengan dia memang benar-benar siap. Seperti itu. Sehingga apa yang intinya apa yang terjadi pada diri manusia ini, satu, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak lepas dari syariat. Syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebagai ujung, sebagai inti dari kehidupan itu dibutuhkan cara bagaimana ibadah kepada Allah sendiri, karena Allah lah yang Rabbul Alamin. Tentunya caranya dengan syariat tadi. Syariat yang benar itu adalah mengikut syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala tindak tanduknya, apa itu perkataan, perilaku, ucapan atau diamnya, itu merupakan sunnah. Di sunnah ini kemudian ditiru oleh para sahabat yang sangat banyak. Sahabat yang sangat banyak ini kemudian ditularkan keilmuannya kepada tabi'in, kepada tabi'in, hingga kepada kita semua melalui para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nah, terima kasih kita, rasa syukur kita, satu adalah jaga amanah. Amanah berupa Islam kita, fisik kita, ruhani kita. Tiga ini kita jaga. Islam, fisik dan ruhani kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita jaga. Yang kedua, setelah amanah, lakukan satu keistiqomahan, biarpun sedikit. Dua hal ini kalau kita jalankan, benar-benar semoga saja kita dapat menjadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Intinya kan di situ. Bukan karena ya apa aku jangan luwih ayu, aku luwih ganteng gano. Ya apa aku luwih bertakwa. Tapi jangan merasa bertakwa, lebih bertakwa daripada yang lain. Orang yang merasa lebih bertakwa daripada yang lain itu mengindikasikan bahwa dia itu sebenarnya orang yang paling nggak bertakwa. Orang yang nggak bertakwa, yang bertakwa itu malah merasa dirinya dosanya lebih banyak daripada orang sekitarnya. Mereka masih awam, nggak tahu mereka. Dimaafun masih. Saya ini tahu tapi nggak jalankan. Berarti dosanya lagi dian kene tadi bang wong iki. Hitung-hitungane lho. Tapi cocok jangan dipikir macam-macam. Berarti enak di wong bodoh ya. Kan nggak ngerti ya tuh gak itu dosa. Lek kepinteran niku medeni itu dosa, ini dosa. Masalah seru. Ojo kuwi ngono gak ngaji wis bareng ngono maran. Ya jangan. Ya, jangan. Iku mek kudune setan mikir ngono. Ya gitu ya. Sementara itu dulu ya. Kapan kita mulai apa lagi lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakira hamdan naiman hamdan yu'afiru bi mazida rabbana lakal hamdu kama yajri min sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin nurul hadi wa sirri sa'i wa ismi wa sifati wa ala wasallim. Allahumma ighfir lana wa li walidina ma shayna wa bayna wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dhurriyyina wa madina wa li jami'il mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ayyamil Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa inna anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.